Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat FH sekalian, jumpa lagi dengan saya. Salam fastabiqul khairat. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan membuktikan apakah benar hari kemerdekaan kita 17 Agustus 1945 Masehi itu jatuh bertepatan dengan hari Jumat Legi tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah, sebagaimana yang dikatakan dalam buku Abi Sejarah Jilid 2 ini. Dalam buku ini dikatakan bahwa 17 Agustus 1945 itu jatuh bertepatan dengan Jumat Legi 9 Ramadan 1364 Hijriah. Apakah benar? Oke, baik. Untuk membuktikan hal itu, maka nanti kita akan menggunakan perbandingan tarikh atau hisab awdi dengan cara mengkonversi atau mengubah dari tanggal Masehi ke tanggal Hijriah. Oke, baik. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah pertama kita tulis terlebih dahulu ya, 17 Agustus 1945. Nah, setelah kita tulis seperti ini, lalu kita jabarkan satu persatu. Kita mulai dari tahun dulu. Tahun 1945, sudah berapa tahun yang telah terlewati dari tahun 1945? Sudah terlewati 1944 tahun ya. Oke. Kemudian bulan Agustus. Dari bulan Agustus ini sudah berapa bulan yang telah terlewati? Karena bulan Agustus bulan ke-8, maka sudah 7 bulan yang telah terlewati. Kemudian 17, karena 17 hari belum terlewati, belum berganti ke hari selanjutnya, maka tetap kita tulis 17 hari. Oke, setelah kita jabarkan tahun, bulan, dan harinya, maka kita rinci satu persatu. Kita mulai dari tahunnya dulu, 1944 tahun. Nah, dari 1944 tahun ini ada berapa daur? Ya, kita ubah ke daur. Dalam satu daur tahun Masehi itu ada 4 tahun. Satu daur dalam tahun Masehi itu ada 4 tahun. Nah, kalau diketahuinya 1944 tahun, ini ada berapa daur? Maka caranya kita bagi dengan 4 ya. Kita bagi dengan 4, sehingga hasilnya adalah 486 daur. Ya, jadi dalam 486 daur ini ada 1944 tahun. Baik, setelah kita ubah ke daur, maka daur ini kita ubah ke hari, teman-teman. Ya, dari 486 daur ini ada berapa hari? Nah, dalam satu daur Masehi itu ada 1461 hari. Nah, kalau diketahuinya 486 daur ada berapa hari? Maka tinggal kita kalikan. Kali 1461. Dan hasilnya adalah 710.046 hari. Ya, tadi yang pertama tahun kita ubah ke daur, lalu daur kita ubah ke hari. Nah, tadi yang jadi catatan, satu daur dalam tahun Masehi itu ada 4 tahun. Harus ingat ini ya. Kemudian satu daur dalam tahun Masehi itu ada 1461 hari. Ini harus diingat, jangan sampai lupa. Oke, setelah itu maka ganti bulannya yang kita jabarkan. 7 bulan. Dalam 7 bulan di tahun Masehi, jadi dari Januari sampai Juli itu ada berapa hari? Ya, Januari sampai Juli ada berapa hari?
ya ada 212 hari ya, kita tahu sendiri. Kemudian setelah bulan kita jabarkan menjadi, kita ubah menjadi hari, maka sekarang 17 harinya kita turunkan. 17 hari tetap 17 hari. Nah, kemudian kita jumlahkan ya. Ini hari kita jumlahkan semuanya. 710.046, 212, 17. Hasilnya adalah 710.275 hari. Oke, kemudian karena ini adalah kalender Masehi, nama lain kalender Masehi yang sekarang kita gunakan adalah kalender Gregorian ke-13. Nah, dalam kalender itu ada koreksian teman-teman, ada koreksian sebesar 13 hari. Maka dari hasil penjumlahan ini kita koreksi, kita kurangkan ya, koreksi Gregorian ke 13 hari ya, karena dulu pernah lompat. Jadi sejarahnya dulu, dalam sejarah penanggalan Masehi khususnya Gregorian ke-13 itu dari 10 Oktober itu langsung lompat ke 23 Oktober teman-teman, karena antara tanggal dan musim itu nggak sama. Jadi yang harusnya Oktober itu turun salju, tapi pada waktu itu tidak turun salju, nah, malah panas teman-teman. Nah, ini kok tanggal dengan musim nggak sama, ada yang salah ya. Maka diajukanlah 13 hari dari 10 Oktober menjadi 23 Oktober. Maka ada koreksian 13 hari dan kita kurangkan ini, dan hasilnya adalah 710.262 hari. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Ini langkah pertama sudah selesai teman-teman. Kemudian langkah kedua ya, ini langkah pertama ya, sorry kita tulis dulu langkah pertama. Ini langkah kedua. Langkah kedua adalah kita harus mengetahui berapa sih selisih hari antara tahun Masehi dengan Hijriah ya, selisih hari Masehi dengan Hijriah. Nah, ini nggak perlu kita hitung lagi ya, kalau kita jabarkan nanti panjang. Intinya selisih hari Masehi dengan Hijriah itu adalah sebanyak 227.015 hari teman-teman. Ini rumus paten ya, sudah konstan. Sama ini juga tadi 1461 227,015 ini sudah paten. Pokoknya diingat-ingat terus. Kemudian langkah ketiga adalah kita harus mengetahui jumlah hari Hijriah ya, jumlah hari tahun Hijriah sampai dengan 17 Agustus 1945 ya, itu ada berapa hari. Nah, maka kita hitungkan, kita masukkan ke langkah ketiga, jumlah hari Hijriah sampai dengan 17 Agustus 1945. Caranya gimana? Caranya tinggal kita jumlahkan saja teman-teman. Dari hasil di langkah 1 ini ya, kita jumlahkan dengan di langkah 2 ini, dijumlah dengan ini ya, jadi 710.262 hari ditambah 227.015 hari, dan hasilnya adalah 483.247 hari. Oke, ini langkah 3 sudah selesai. Sekarang kita masuk ke langkah 4 teman-teman ya, langkah 4 ini ya adalah kita mengubah hasil jumlah hari Hijriah sampai tanggal 17 Agustus 1945 ini, hasil ini ke Hijriah. Kita ubah ke daur, tahun, bulan, dan hari dalam kalender atau penanggalan Hijriah. Jadi ubah ke daur, tahun, bulan, dan hari dalam
itu hasilnya tadi 483.247 hari. Nah ini kita ubah ke daur dulu. Nah untuk hijriah, satu daur dalam tahun hijriah itu ada 10.631 hari. Kalau diketahui 483.247 hari itu ada berapa daur, maka tinggal kita bagikan saja teman-teman ya, dibagi 10.631, hasilnya adalah 45 daur, sisa 4.852 hari. Nah ini supaya nggak bingung teman-teman, saya bukakan dulu untuk kalkulatornya ya, kok bisa sisa ini dapat dari mana. Oke, nah ini saya menggunakan kalkulator saintifik teman-teman biar jelas. Jadi kita ketikkan di sini 483.247 hari dibagi 10.631. Nah ini teman-teman ya, hasilnya 45 daur, sisa yang atas ini yang pembilang ya, pembilang ini adalah sisanya, sisa dari pembagian ini dibagi ini ya, jadi sisanya 4.852 hari, dan penyebutnya ini adalah pembagian ini tadi, itu maksudnya seperti itu biar enggak banyak yang tanya, karena di video sebelumnya itu banyak yang menanyakan hal ini, kok bisa dapatnya sisa seperti itu, padahal kalau ini nah seperti ini kan, kalau desimalnya seperti ini kan. Nah ini kita dalam pecahan campuran teman-teman, nah, seperti ini. Oke, setelah kita tahu daurnya sekian, lebihnya sekian, maka kita jabarkan yang daurnya dulu ini 45 daur, kita jabarkan ke tahun teman-teman. Satu daur hijriah itu ada 30 tahun. Maka kalau diketahui 45 daur ada berapa tahun, tinggal kita kalikan 30, hasilnya adalah 1350 tahun. Oke, sampai sini bisa ya teman-teman. Oke, setelah kita jabarkan daurnya ini ya, kita selesai, kita jabarkan harinya teman-teman, 4.852 hari ya, kita jadikan tahun. Nah dalam satu tahun hijriah itu ada 354 hari. Kalau diketahui 4.852 hari ada berapa tahun ya, tinggal kita bagikan saja teman-teman ya, 354. Pokoknya ini ya, ini harus diingat sama ini ya, harus diingat pokoknya, jangan sampai lupa. Kalau ini lupa nggak bakal bisa. Oke, hasilnya adalah 13 tahun ya, 13 tahun dan sisa 250 hari. Oke, sebentar biar nggak bingung lagi, kita buktikan sama-sama. Oke, 4.852 dibagi 354 ya, hasilnya adalah 13 tahun 125. Loh, kok 125 bukan 250 ya? Dilihat dulu kan gini. Nah, kita jabarkan ya sini ya, 4852 dibagi 354 kan ini dapat 1 ya, ini kali ini 354 dikurangi 2 1 3 1 ya kan. Nah ini 1312 dibagi 354 dapatnya 3 ya. Kalau 354 kali 3 berapa? 1062. Kalau kita kurangkan kosong dapat 5, dapat 250. Nah ini kan sama kan ya. Loh, kok kenapa tadi 125 yang tadi 4852 dibagi 354 ya, karena yang 354 nya ini dibagi 2 juga kan, jadi gini aslinya 13 ya, sisa 250 per
354. Nah ini kan bisa disederhanakan lagi kan teman-teman, bagi 2 kan bisa, bagian 13, 250 bagi 2 125, 354 bagi 2 177. Nah tadi yang kita pakai bukan yang ini, tapi yang ini, yang sebelum disederhanakan, maka 250 hari. Oke, bisa dipahami mudah-mudahan teman-teman. Baik, sampai sini ini belum selesai teman-teman ya. Kita harus mengurangkan sisa kelebihan hari ini dengan berapa banyak jumlah tahun kabisat dalam hijriyah ini. Jadi tadi kan satu daur hijriyah itu ada 30 tahun. Nah dalam 30 tahun ini ada 11 kali tahun kabisat atau tahun panjang dan 19 kali tahun basitoh atau tahun pendek. Jadi dari 13 tahun ini ya, itu ada berapa kali tahun kabisat. Jadi tadi 30 tahun kan, tadi satu daur kan 30 tahun 30 tahun hijriyah, 11 kabisat dan 19 basitoh ya, tahun kabisat tahun panjang, basitoh tahun pendek. Nah 11 kabisat ini itu meliputi tahun kedua 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, kemudian 26 dan 29. Nah ini kita lihat 13 tahun. Dari 13 tahun ini ada berapa banyak jumlah tahun kabisatnya? Kita hitungan aja. Tuh 2, 3, 4, 5. Oh ada 5. Berarti ini yang 250 hari ini kita kurangkan dengan 5 hari ya, karena ada 5 tahun kabisat, ada 5 kali penambahan jumlah hari di bulan Dzulhijjahnya yang aslinya 29 jadi 30. Nah itu kita tarik lagi ya, kita tarik, jadi kita kurangkan 250 hari kurangi 5 jadi 245 hari. Jadi 13 tahun 245 hari, bukan 250 karena sudah dikurangi. Oke, kalau sudah dapat seperti ini ya, agak ribet tapi nggak apa, nanti pelan-pelan insya Allah bisa. Oke, dari 13 tahun sudah, kemudian kita terakhir adalah menjabarkan 245 hari ini. 245 hari itu ada berapa bulan dalam Dzulhijjah? Oke, kita mulai. Muharram ada berapa harinya? 30. Sofar ada 29. Rabiul Awal ada 30. Intinya hisab urfi itu dalam tahun hijriyah, bulan yang masuk dalam bilangan ganjil jumlah harinya 30, yang masuk dalam bilangan genap 29. Khusus kabisat Dzulhijjah itu kan bulan ke-12, harusnya 29 hari tapi jadi 30 hari. Itu kabisat. Kalau basitoh normal. Bisa dipahami sampai sini ya. Oke, Rabiul Awal 30, Rabiul Akhir 29. Kemudian Jumadil Ula itu 30 ya. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula 5 30 kan. 5 kan ganjil 30. Jumadil Tsaniyah Jumadil Tsani 29. Nah, 6. Kemudian Rojab itu 7 30. Lalu Sya'ban 29. Oke, coba sampai sini dulu kita hitung. 30 tambah 29 tambah 30 tambah 29 dan seterusnya sampai 29. Ini hasilnya berapa? Hasilnya adalah 236 ya. Jadi ini ada 8 bulan. 245 ini kurang 236 masih 9 hari. Oke, jadi total semua ini ada 236. Ini kan kalau kita tambah 30 lagi kan nggak bisa, sudah melebihi ini kan, ini sudah melebihi ini, nggak bisa. Berarti 8 bulan dan masih butuh 9 hari lagi untuk mencapai ini kan. Oke, sampai sini maka tinggal kita kelompokkan aja teman-teman ya. Kita lihat ini ada tahunnya tadi ya, kita
masukkannya mulai tahunnya. Ini tadi hasil tahun, kita tulis dulu tahun, ditambah ini 13 tahun, ditambah ini 8 bulan, ditambah 9 hari. Nah, tahun tambah tahun bisa ya, berarti berapa? 1, 3, 6, 3 tahun ya. Ini 8 bulan gak ada pasang bulannya tetap berarti ya, dan 9 hari juga tetap. Oke, nah kemudian setelah ini kita urutkan dari hari, kemudian bulan dan tahunnya. Oke, tadi karena ketika kita menjabarkan yang langkah pertama tadi, untuk tahun kita kurangkan 1, bulan juga kita kurangkan 1, maka ketika kita mengkonversi atau mengubah ke hijriyahnya, kita tambahkan 1 untuk tahun dan 1 untuk bulannya. Nah, 9 hari kan tadi, tambah 8 bulan tambah 1 bulan, 9 bulan. 1, 3, 6, 3 tahun tambah 1 tahun, 1, 3, 6, 4 tahun. Oke, berarti 9 bulan 9 dalam hijriyah Ramadan ya kan? Oke, tahun 1, 3, 6, 4 hijriyah. Oke, sampai sini kayaknya mendekati betul ya, untuk tanggalnya betul sesuai di buku ini tadi, di buku Habis Sejarah ya, 9 Ramadan 1, 3, 6, 4. Oke, kemudian tinggal kita tentukan hari dan pasarannya teman-teman. Nah, oke, kita buktikan apakah betul untuk hari dan pasarannya. Kita masuk ke langkah 5, itu langkah untuk menentukan atau mengetahui hari dan pasarannya. Oke, pertama kita harus mencari hari dan pasaran untuk Masehinya tadi ya, untuk Masehi. Pertama kita tentukan harinya dulu. Oke, tadi di Masehi di langkah pertama kita lihat itu kan jumlah harinya ada ini kan ya, 710.000. Sorry, bukan yang ini setelah dikoreksi, 710.262 hari ini yang kita pakai ya. 710.262 dibagi berapa hari dalam seminggu? Ada 7 hari. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 101.466.000 sisa 0 ya, jadi habis. Nah, sisa 0 ini berarti hari apa? Jadi kan kalau Masehi itu kan mulai harinya Sabtu kan, Sabtu itu berarti 1, Ahad 2, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 7 kan 0, 7 kurang 7 0 berarti Jumat ya. Kemudian untuk pasarannya, pasaran itu dalam Jawa ya, pasaran itu ada 5. Dari yang pertama itu sesuai dengan abjad, Kliwon K, Legi L, Pahing ya, Kliwon Legi Pahing, Pa, Pon PO Po, kemudian yang terakhir Waki. 5 ini Kliwon Legi Pahing Pon Waki, jadi 5. Jadi sama 710.262 dibagi 5 dan hasilnya adalah 142.052 sisa 2. Nah, 2 tadi pertama Kliwon Legi berarti ini Legi gitu ya. Oke, kemudian ini kalau Masehinya ketemu Jumat Legi, kalau ini betul hijriahnya pun harus sama Jumat Legi juga. Oke, kita masukkan dulu tadi hijriah, kita masukkan yang jumlah ini ya. Tadi jumlah hari Masehi ini, jumlah hijriah ya, jumlah hari hijriah itu ini kita masukkan
483.247.000 hari dibagi 7 dan hasilnya adalah 69.035 sisa 2. Nah, tadi kalau Masehi harinya kan mulai dari Sabtu. Nah, kalau Hijriah itu mulai dari Kamis, teman-teman. Ya, ini pendapat yang saya pakai Kamis. Meskipun ada juga yang berpendapat bahwa mulainya Hijriah itu tanggal 1 Muharram, 1 Hijriah itu mulainya Jumat. Tapi yang pendapat yang saya pakai ini adalah yang mulainya Kamis. 1 Muharram, 1 Hijriah itu mulainya Kamis. Jadi Kamis Jumat. Beda ya, kalau Masehi mulai Sabtu satunya, kalau Hijriah satunya mulai Kamis. Dalam satu pendapat, dalam pendapat yang lain Jumat, tapi saya pakai yang Kamis. Nah, kemudian untuk pasarannya sama, kita bagi dengan 5. 483.247 dibagi 5, hasilnya adalah 96.649 sisa 2 sama Kliwon Legi. Oke, ini sama, ini juga sama, berarti betul. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa 17 Agustus 1945 itu sama dengan Jumat Legi tanggal tadi 9 Ramadan 1364 Hijriah. Masya Allah. Jadi betul ya yang dalam buku Hafiz Sejarah tadi ya, bahwa 17 Agustus 1945 bertepatan dengan 9 Ramadan, Jumat Legi 9 Ramadan 1364 Hijriah. Dan dalam buku ini juga ada hal yang menarik, teman-teman. Jadi kesimpulannya betul tadi ya. Dan yang menarik, teman-teman, dalam buku ini ada satu cuplikan. Di sini dikatakan kenapa Bung Karno, presiden pertama kita, memilih atau merencanakan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Ya, ini ada filosofinya, teman-teman. Yang pertama, kenapa 17? Ya, karena 17 merupakan angka keramat katanya, di mana Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan. Ya, ini satu pendapat, meskipun pendapat yang lain mengatakan ada yang 21, ada yang 27 Ramadan dan sebagainya. Ya, tapi ini menurut satu pendapat ya. Dan 17 juga merupakan jumlah rakaat sholat 5 waktu yang kita lakukan. Lalu kenapa dipilih Jumat? Karena Jumat adalah hari yang mulia, hari raya umat Islam setiap minggu. Nah, dalam bahasa Arabnya Sayyidul Ayyam, tuannya hari dari hari-hari yang lain. Insya Allah. Dan menariknya lagi Ramadan, teman-teman, ini yang luar biasa ya. Jadi semangat proklamasi kita itu sama halnya dengan semangat para sahabat pada saat perang Badar yang sama-sama dilakukan di bulan Ramadan. Masya Allah. Semoga negara tercinta kita, negara Indonesia, senantiasa Allah berkahi dan Allah ridhoi, sehingga tetap sejahtera, makmur, sentosa, menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian, teman-teman, untuk pembuktian dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.